The Lokomotif. Nama Peter Broshoff tak bisa dilepaskan dari eksistensi koran era kolonial yang bisa bertahan terbit sampai setelah Indonesia merdeka, yaitu The Lokomotif. Ia adalah wartawan dan sastrawan yang hidup pada masa 1845 sampai 1921. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh politik etis. Tahun 1887 ia mengadakan perjalanan di Jawa lalu menulis laporan keadaan menyedihkan yang ia lihat. Keadaan paling membuatnya sedih adalah tanam paksa. Ia menyampaikan laporan pada 12 tokoh politik Belanda disertai fakta. Ia memimpin The Lokomotif namun ia tak mampu mengangkat pemikirannya ke dalam realita. Ia tak mampu mengangkat karyawan lebih sejahtera. Lalu tahun 1904 ia kembali ke Belanda karena merasa gagal. Tajuk terakhirnya berjudul Pamitan dengan Orang Sakit dimuat The Lokomotif pada 31 Desember 1903. Itu gambaran singkat salah satu insan pers Belanda yang berjiwa memihak Bumi Putra. The Lokomotif lahir di Semarang dan terbit tahun 1855. Mulanya pada 1855 perusahaan De Groot Co menerbitkan koran mingguan Semarang Schweinsteiger News and Advertentie Blad. Setelah 12 tahun, ganti nama menjadi The Lokomotif. Banyak pendapat menyatakan perubahan nama itu berkaitan dengan mulainya jasa perkeretaapian di Hindia Belanda yang dimulai di Semarang. Nama yang kian berkibar dan menjadikan terbit harian pada 1870. Di tangan C. van Kasteren, koran ini naik tirasnya. Pelanggan tak hanya di Semarang namun luar Jawa, bahkan ada yang dikirim ke Amsterdam dan Paris. Koran dikirim dengan kapal uap. Namun posisi puncak ada di tangan Pak Daum. Di tangannya, koran ini gencar menuliskan kritikan tajam pada pemerintah Hindia Belanda. Bahkan tahun 1885, koran berseteru langsung dengan Gubernur Jenderal Oven Reyes. Sampai-sampai pejabat koloni itu memerintahkan semua kantor koran ditutup. Namun sebelum ditutup, diam-diam pemimpin perusahaan Skeltema memindahkan satu mesin cetak. Dan keesokan harinya The Lokomotif tetap terbit dengan nama The Nieuwe Lokomotif. Langkah itu tentu membuat marah penguasa. Ia juga dikejar-kejar sampai lari ke Singapura. Ia digantikan Broshoff yang tetap kritis namun lebih humoris dan ceria. Isi koran tak terlalu tajam namun tetap membela kaum Bumi Putra. Kantor koran itu di tengah perkantoran bank dan bisnis sehingga tampak paling kusam. Sayangnya tahun 1926 awak koran banyak dipengaruhi komunisme. Banyak pelanggan berhenti. Kiblat koran dibenahi dan kembali menyuarakan pemikiran kebangsaan yang konservatif hingga pecahnya Perang Dunia Kedua. Sayangnya koran yang banyak memberikan suara perjuangan ini harus menutup lembaran terakhir pada 9 Maret 1956 meski usianya telah melewati 100 tahun.